Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurafizatul Azka. Saya akan membahas materi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, sebelum ke pembahasan, ada yang tahu nggak sih apa itu teks berita? Mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan istilah berita dan pasti sering menemukannya sehari-hari. Misalnya seperti di televisi dan di media sosial. Pada materi teks berita ini, kita akan membahas mengenai 1. Definisi. Yang kedua, struktur. Yang ketiga, kaidah kebahasaan. Dan yang keempat, contoh. Sebelum ke struktur dan kaidah kebahasaannya, kita cari tahu dulu yuk apa definisi dari teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, ataupun media lainnya. Nah, tadi teman-teman udah tahu ya definisi teks berita. Sekarang kita lanjut yuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu struktur teks berita. Yang pertama ada judul. Kedua ada kepala. Ketiga ada tubuh. Dan yang keempat ada ekor. Yang pertama ada judul. Judul berisi kata kunci yang menggambarkan apa isi beritanya. Judul harus dibuat dengan semenarik mungkin agar menarik pembaca. Yang kedua, kepala. Kepala berita terletak pada paragraf pertama dalam teks berita. Bagian ini mencakup inti dari keseluruhan isi berita dan menyajikan informasi penting yang memuat unsur berita, yaitu 5W plus 1H atau adik Simba. Kemudian ada tubuh. Tubuh berita berisi informasi dan penjelasan yang merupakan inti dari teks berita. Dan ada ekor. Bagian ini berisi informasi yang sifatnya tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita. Selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan dalam teks berita. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan kalimat langsung. Yang ketiga yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Yang keempat yaitu terdapat penggunaan konjungsi temporal atau konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Dan yang kelima yaitu penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang menunjukkan respon dan sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Selanjutnya yaitu ada contoh. Terdapat teks berita beserta strukturnya. Judul terletak pada bagian paling atas dari teks berita. Kemudian bagian kepala terletak pada paragraf 1. Bagian tubuh terletak pada paragraf 2. Dan bagian akar terletak pada paragraf 3 atau paragraf yang paling bawah. Nah, itu dia penjelasan mengenai materi struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Ada satu kalimat motivasi nih untuk teman-teman. Jangan terperangkap di mimpi orang lain. Bermimpilah dengan apa yang kamu impikan. Tetap semangat dalam belajar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.